Pemirsa, nasib pilu dialami seorang penjaga sekolah dasar di Solo, Jawa Tengah. Uang puluhan juta rupiah yang ia tabung untuk ibadah haji selama 2,5 tahun habis dimakan rayap. Samin, seorang penjaga sekolah dasar Loji Wetan, Kota Solo, Jawa Tengah, harus menelan pil pahit ketika uang tabungannya senilai 50 juta rupiah habis dimakan rayap. Uang yang ditabung dalam celengan plastik ini Samin dan istrinya kumpulkan hari demi hari untuk mendaftar ibadah haji. Samin merasa aman menyimpan uang di celengan, sehingga ia tak punya keinginan untuk menabung uangnya di bank. Namun nasib berkata lain. Uang yang ditabungnya selama 2,5 tahun ini habis dimakan rayap. Hal ini terungkap saat Samin dan istrinya mengecek tabungannya. 3 hari yang lalu saya nyuruh istri saya suruh ngitung, tapi belum ada waktu, belum sempat lah istilahnya. Terus tadi pagi kurang lebih jam 9 baru sempat dibuka. Ternyata yang satu udah dimakan rayap habis ini. Ya rencana saya punya niatan untuk daftar haji. Rencananya Samin akan mendatangi Bank Indonesia Cabang Solo berharap uangnya bisa ditukar dengan uang baru. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemerintah membentuk tim untuk menghadapi serangan hacker Bjorka yang meretas sejumlah data pemerintah dan tokoh nasional. Namun demikian, pemerintah memastikan data yang diretas Bjorka tidak membahayakan cyber negara. Pengguna Bridge for Bjorka bocorkan data milik sejumlah lembaga plat merah mulai dari IndiHome hingga Presiden Joko Widodo. Bjorka juga bongkar data beberapa tokoh di Indonesia. Pemerintah yang mulai resah dengan ulah Bjorka bentuk tim khusus hadapi serangan Bjorka dan jaga kepercayaan publik. Tim melibatkan Polri, Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN) dan BIN. Tim lintas kementerian lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara dalam. Satu. Yang kedua, perlu ada emergency response team. Ya, terkait dengan untuk menjaga data yang tata kelola data yang baik di Indonesia, untuk menjaga juga kepercayaan publik. Ya, itu yang kedua. Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono tak menampik ada data-data pemerintah yang bocor. Namun Heru pastikan data yang diretas tidak membahayakan cyber negara. Kalaupun bisa meratas paling masuk ke window awal, dan window awal itu kan banyak pagernya lah, kira-kira seperti itu. Untuk antisipasi ke depannya Pak, apakah juga ada misalnya penambahan Ya, sedang dirapatin siang dan tadi pagi terkait dengan pengamanan cyber. Terkait maraknya peretasan data milik pemerintah, masyarakat mempertanyakan keamanan data pribadi mereka. Pemerintah didesak untuk segera sahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. RUU Data Pribadi sudah dibahas sejak 2020 dan melewati 6 kali perpanjangan masa sidang DPR. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Badan Sandi dan Cyber Negara saat ini tengah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk mencari tahu keberadaan dan siapa di balik akun hacker Bjorka yang meretas sejumlah informasi dari situs pemerintah dan menyebarkan informasi tersebut ke sosial media. BSSN menyebut jika data yang diretas masuk dalam klasifikasi rendah. Jagat dunia maya belakangan ini ramai oleh akun hacker Bjorka yang melakukan peretasan terhadap sejumlah situs pemerintah dan data pejabat kemudian disebarkan di sosial media. Badan Cyber dan Sandi Negara saat ini tengah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk mencari tahu siapa di balik Bjorka dan keberadaannya. Kepala Badan Sandi dan Cyber Negara, Hinsa Siburian, menjelaskan jika ada sejumlah klasifikasi tingkatan data. Data yang diretas oleh hacker Bjorka dianggap BSSN masuk dalam tingkatan klasifikasi rendah. Secara umum ini adalah masalah data, ya. Kalau kita ruang siber itu sebenarnya terdiri dari data, kemudian ada sistem elektronik,
dan BSSN masih bertugas lagi mengamankan apa yang disebut infrastruktur informasi vital. Jadi infrastruktur informasi vital ini adalah sistem elektronik yang sudah digunakan di objek vital nasional kita. Katakanlah objek vital nasional kita itu supaya prosesnya atau produksinya semakin masih efektif, efisien, maka menggunakan sistem elektronik yang sering kadang-kadang disebut SCADA juga. Jadi itu secara umum infrastruktur informasi vital nasional kita secara umum sampai saat ini ya itu semuanya berjalan dengan baik ya. Sistem elektronik yang untuk pelayanan masyarakat berjalan dengan baik. Sementara menurut pakar keamanan cyber dan lembaga riset cyber Cisrek, Pratama Persada, Satgas tidak akan bisa melakukan audit keamanan informasi yang dicuri. Sehingga Satgas seharusnya bisa mengungkap terlebih dahulu siapa peretasnya, dan masyarakat harus tahu siapa pelakunya. Oleh karena itu, masyarakat juga berhak tahu kebocoran-kebocoran yang sekarang terjadi ini sebenarnya di mana sumbernya gitu. Nah, kalau sudah ketahuan sumbernya, baru nanti dikejar siapa sebenarnya aktor intelektual yang melakukan pencurian data ini gitu. Karena kalau sumbernya saja kita tidak tahu, misalkan di mana sih penyimpanan server registrasi card gitu. Itu aja kalau nggak tahu ya kita nggak bisa melakukan audit keamanan informasi. Di mana sih data pemilih itu disimpan gitu. Kalau nggak tahu ya nggak bisa kita melakukan audit gitu. Nah, Satgas ini harusnya bisa mengungkap ini semua. Meski begitu, pihak BSSN tetap akan mencari tahu motif dan tujuan Bjorka meretas, lalu menyebarkan informasi rahasia tersebut ke sosial media. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, DPRD DKI Jakarta resmi mengumumkan usulan pemberhentian Gubernur Anies Baswedan dalam rapat paripurna pada Selasa siang. Sementara dalam rapat pimpinan gabungan, DPRD memutuskan usulan 3 nama calon pengganti Anies yang masa jabatannya berakhir 16 Oktober mendatang. DPRD DKI Jakarta mengumumkan pengusulan berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta wakilnya Ahmad Riza Patria. Masa jabatan Anies dan Riza Patria diketahui akan resmi berakhir pada 16 Oktober mendatang. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Insinyur Haji Ahmad Riza Patria masing-masing sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DKI Jakarta masa jabatan 2017-2022 diusulkan pemberhentian sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Usai mengumumkan pemberhentian Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria, agenda dilanjutkan dengan rapat pimpinan gabungan untuk menentukan 3 nama calon pejabat Gubernur DKI Jakarta yang akan diserahkan kepada Kemendagri. 3 nama yang mencuat untuk menggantikan Anies Baswedan antara lain Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri Bahtiar. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempercayakan proses pergantian dirinya pada ketentuan yang berlaku. Anies menegaskan pilihan pribadinya tidak berpengaruh terhadap sosok yang akan dipilih Kemendagri. Ini adalah sebuah proses demokrasi. Kita mempercayakan kepada rakyat dalam hal ini karena masanya transisi maka ditentukan oleh pemerintah pusat. Kita percayakan pada proses. Jadi ini bukan selera pejabat sebelumnya, tapi ini soal proses yang dihormati. Rapat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dilakukan sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri terkait pemberhentian kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan orang aksi kembali berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda Jakarta. Massa menuntut agar harga BBM dikembalikan ke harga semula. Massa aksi yang tergabung dari Serikat Buruh dan Mahasiswa kembali berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta. Kenaikan harga bahan bakar minyak masih menjadi tuntutan utama massa yang berunjuk rasa kemarin. Massa sempat membakar ban untuk meminta petugas membuka pagar berduri yang menutup jalan menuju Istana Negara.
Ribuan petugas gabungan TNI Polri disiagakan untuk menjaga jalannya aksi agar aman dan damai. Elemen mahasiswa, elemen buruh, elemen ormas melaksanakan aksi unjuk rasa, menyampaikan aspirasinya kepada kita semua secara dewasa. Kita menandai kedewasaan demokrasi kita. Kita harus salut, kita harus bangga, ternyata kita semuanya mempunyai itu semuanya. Sehingga kita harapkan aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan juga bisa dilaksanakan dengan damai, agar Sementara itu pemirsa, demo tolak kenaikan harga BBM juga terus berlangsung di sejumlah daerah. Tidak hanya mahasiswa, pengemudi ojol juga protes kenaikan harga BBM yang tidak diiringi dengan kenaikan tarif ojol yang sesuai. Mahasiswa dan polisi bersih tegang saat unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Situbondo, Jawa Timur. Peristiwa bermula saat polisi merebut ban dan bahan bakar milik mahasiswa. Namun bensin yang direbut polisi mengenai wajah sejumlah mahasiswa. Seorang mahasiswa bahkan terluka. Adu mulut dan saling dorong pun tidak terhindarkan. Itu kan bagian dari kekecewaan kita. Kita mau menkritikalkan bahwa ya masyarakat yang benar-benar butuh terhadap kenaikan BBM. Ya cuman dari kepolisian ya tidak ada cara menghadapi kita. Sehingga juga teman-teman juga tensinya agak memanas ketika kepolisian. Ya. Dari HMI kayaknya 3, kalau dari PMI ya saya sendiri juga kader 1. Kalau di melakukan tindakan represif dari pihak kepolisian hanya berusaha menjaga kondusivitas. Kami juga tadi mengajak adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum itu secara tertib, sesuai dengan aturan. Tidak menggunakan sarana-sarana yang bisa membahayakan diri sendiri. Demo ini telah mereka lakukan berulang kali. Massa menuntut pemerintah kembali menurunkan harga BBM karena dinilai menyengsarakan rakyat. Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja menjemput para buruh ke pabrik-pabrik untuk ikut aksi unjuk rasa penolakan kenaikan BBM di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ribuan buruh melakukan long march sejauh 5 km menuju DPRD Bandung Barat untuk berunjuk rasa. Alhasil arus lalu lintas pun macet karena jalan menuju Bandung Cianjur diblokade buruh. Dalam tuntutannya, buruh ingin harga BBM kembali turun karena berdampak luas pada kebutuhan buruh yang saat ini UMK-nya tidak naik. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, ribuan pengemudi ojek online menggelar aksi protes kenaikan harga bahan bakar minyak yang tidak sejalan dengan kenaikan tarif. Pihak aplikator justru hanya menaikkan tarif 8% atau Rp800 setiap orderannya. Ribuan pengemudi ojek online dari berbagai aplikator mendatangi kantor pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Jalan Diponegoro. Mereka meminta pemerintah memikirkan nasib pengemudi ojek online yang terdampak kenaikan harga BBM subsidi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sulitnya mendapatkan BBM jenis solar dikeluhkan para petani dan pengelola usaha penggilingan padi di Kabupaten Semarang. Para petani berharap mendapatkan kemudahan akses dari Pertamina melalui pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkunjung ke gudang cadangan pangan gabungan kelompok tani subur Desa Tambak Boyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Para petani dan pengelola rice milling unit atau usaha penggilingan padi mengeluhkan ke Ganjar soal sulitnya akses mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar. Terkait akses solar tersebut, Ganjar menyampaikan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Pertamina agar kebutuhan petani dan pengelola usaha penggilingan padi dapat terpenuhi. Maka tadi saya sudah minta ada Pak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten didampingi Provinsi. Kemarin kami sudah bicara dengan Pertamina. Jadi ya masalah yang sempat diviralkan di publik, di Blora, itu sebenarnya salah satu saja. Contoh yang konkret mereka tidak bisa mengakses. Dan itu butuh izin, butuh rekomendasi dari Dinas Pertanian. Maka saya minta daftar saja. Rice mill, pompa, traktor, kabeh butuhe piro. Untuk menyikapi penyesuaian harga BBM, Pemprov Jateng menggelontorkan program bantuan bagi pengguna alat dan mesin pertanian senilai Rp950,8 juta.
Dan bagi pengelola usaha penggilingan padi, total bantuan yang diberikan mencapai Rp220,8 juta. Jelang Pilpres 2024, relawan dan pendukung Sandiaga Uno di Tulungagung, Jawa Timur menggelar pelatihan menciptakan produk UMKM baru dari kulit pisang. Sedangkan di Tangerang, Banten, komunitas warteg Indonesia yang mendukung Ganjar Pranowo mendistribusikan bantuan bagi masyarakat dan para pedagang pasar. Komunitas warteg Indonesia menggelar deklarasi dukungan kepada Ganjar Pranowo untuk mencalonkan diri menjadi Presiden Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Deklarasi diisi dengan kegiatan mendistribusikan bantuan makanan siap saji dan peralatan makan di Pasar Pagi Gria Suradita, Cisauk, Tangerang, Banten. Sekitar 100 paket bantuan dibagikan kepada para penerima manfaat seperti pedagang di pasar, pedagang kaki lima, dan masyarakat sekitar di area pasar. Kowarteg Indonesia berkomitmen untuk menjadi relawan secara maksimal dengan menjunjung tinggi nama baik Ganjar Pranowo. Relawan UKM Sahabat Sandi Uno Tulungagung menggelar pelatihan pemanfaatan kulit pisang untuk hair tonic dan body lotion. Pelatihan digelar untuk menciptakan produk UMKM baru dan lapangan pekerjaan karena banyaknya kulit pisang yang sering menjadi komoditas yang terbuang. Kegiatan pelatihan diikuti masyarakat yang terdiri dari UMKM hingga milenial. Para peserta yang hadir mendukung Sandiaga menjadi Presiden tahun 2024 karena dinilai bisa mensejahterakan UMKM Indonesia. Sementara itu, elemen masyarakat di Depok, Jawa Barat deklarasikan dukungan pada Ketua DPR RI Puan Maharani di Pilpres 2024. Warga yang tergabung dalam relawan Puan Kecamatan Bojong Sari, Duren Mekar, Depok deklarasikan dukungan untuk Puan Maharani sebagai Capres 2024. Bertema relawan Puan Peduli Masyarakat, mereka menggelar kegiatan senam sehat dan aksi sosial. Aksi sosial ini berupa pembagian ratusan paket sembako bagi warga kurang mampu di sejumlah kecamatan, diantaranya Sawangan, Pengasinan, Depok, dan Pisangan. Kegiatan ini dilakukan sekaligus adalah untuk mensosialisasikan Ibu Puan Maharani untuk maju ke Pilpres 2024. Melestarikan karya lokal jadi perhatian Menparekraf Sandiaga Uno. Saat berkunjung ke Maluku, para pegiat seni mendapatkan bantuan modal agar dapat terus berkarya. Menparekraf RI Sandiaga Uno mengunjungi Desa Wisata Negeri Hila, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Sandi menemui pegiat seni bernama Jeffrey yang memiliki bakat bernyanyi dan membuat film dokumenter. Melihat kemampuannya, Sandi memberikan bantuan modal uang tunai agar Jeffrey dapat terus berkarya di bidang musik dan film. Mudah-mudahan musiknya terus bisa berkembang, wisatawan yang datang ke negeri lain juga semakin meningkat, dan produk-produk ekonomi kreatif seperti musik dan film semakin bisa dikuasai anak negeri dalam melestarikan budaya. Sandi juga menaruh harapan kepada anak muda Maluku untuk tetap kreatif dan inovatif agar perekonomian di daerah terus menggeliat. Dari Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di Madiun, Jawa Timur, ribuan siswa sekolah dasar dan menengah pertama mendapatkan seragam gratis dan uang ongkos jahit. Kegiatan ini dilakukan untuk meringankan beban orang tua siswa serta menggerakkan roda perekonomian di Kota Madiun yang terdampak kenaikan harga BBM. Pembagian kain seragam gratis dan ongkos jahit bagi ribuan siswa di Kota Madiun berlangsung simbolis di SMP Negeri 9 Kota Madiun Selasa pagi. Setiap siswa mendapat 2 pasang kain seragam, yaitu biru putih dan pramuka untuk siswa SMP sederajat dan merah putih dan pramuka untuk siswa sekolah dasar. Para siswa juga mendapat uang ongkos jahit per pasang baju Rp150.000 atau Rp300.000 per siswa. Bantuan ini disambut antusias para siswa, terlebih saat belum mendapatkan kain seragam, baik siswa yang masih menggunakan seragam sekolah dasar. Padahal mereka sudah sekolah di bangku SMP. Seragam apa? Apa seragam apa? Seragam OSIS. Sama? Pramuka. Oke. Gratis apa bayar? Gratis. Biasanya sekolah sebelumnya ini pakai seragam apa ini?
seragam sekolah SD. Masih SD ya? Terus setelah dapat ini gimana, Dik? Apa? Seneng atau? Seneng. Oh, seneng ya. Wali Kota Madiun Maidi menyebut lebih dari 6.000 siswa SD maupun SMP yang menerima bantuan ini dengan total anggaran yang dikeluarkan Pemkot Madiun mencapai 3 miliar rupiah. Saya tidak beli jadi yang kerja kan mesin. Hari ini saya kasih ongkos penjahit, dijahitkan di penjahit semuanya. Nah ini tidak saya batasi sebulan 2 bulan nggak apa-apa. Tetapi penjahit kan sekarang kerjaannya banyak. Dia bekerja. Jadi pegawainya penjahit ya semuanya kerja, anak-anak ke sana sehingga tidak terjadi suatu inflasi khususnya di dalam dunia pendidikan. Selain untuk membantu meringankan beban siswa dan orang tua di tengah kenaikan harga BBM, aksi ini juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian warga dan menekan inflasi di wilayah Madiun. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Bayu Effendi, iNews melaporkan.